Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu Dr. Dedi Nurdiawan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dokter atau doktor ini? Ya, beliau termasuk UI Family ya. Siap. Keluarga besar UI yang beberapa waktu belakangan ini kami amanahkan untuk memimpin sekolah bisnisnya Wisata Hati ya. WHBS, Wisata Hati Business School. Kemudian kami amanahi juga Dr. Dedi untuk memimpin buku Yusuf Mansur BYM. Kemudian alhamdulillah kami amanahi pula untuk memimpin proyek pengembangan 100 pesantren di 100 kota. Beliau juga alhamdulillah kami amanahkan juga untuk pengembangan unit-unit usaha di pesantren Darul Quran. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang visi misi yang terkait dengan WHBS dan BYM. Ya, di Petren juga beliau adalah pemimpin dari Petren Academy. Ada satu lagi yang belum saya omongin ke ente nih. Kita punya STEMIK Antarbangsa. STEMIK Antarbangsa. Jadi dengan keberhasilan Dr. Dedi mimpin ini mimpin itu di lingkungan Darul Quran, Wisata Hati dan Petren, kemarin kami ada rapat senat. STEMIK Antarbangsa inilah yang akan diubah, didorong untuk menjadi Universitas ya Yusuf Mansur atau yang dikenal dengan UYM. Ya, tapi nanti namanya Universitas Antarbangsa. Jadi tadi STEMIK Antarbangsa, kemudian berubah nanti jadi Universitas Antarbangsa. Dan kami mau menggadang Anda sebagai insya Allah the man behind-nya sekaligus menjadi rektor pertamanya nanti. Oke, bagaimana visi misi Anda? Dream Anda bagaimana? Baik, Ustaz. Jadi terkait Wisata Hati Business School ini ada dua hal yang ingin kita bangun ke depan. Jadi yang pertama menjadikan boleh sambil nulis, silakan. Jadi Yusuf Mansur. Masih. Ya. Jadi terkait PHBS ini ada dua hal. Jadi yang pertama ini kita membangun satu postur pengusaha. Jadi pengusaha yang dia tidak hanya sekedar memiliki skill bisnis belaka, tetapi juga menjadi kita sebutnya sebagai pengusaha kesayangan Allah. Nah, menjadi pengusaha kesayangan Allah ini kita membangun secara sistematis apa yang diajarkan oleh Ustaz Mansur melalui buku-bukunya, melalui ceramah-ceramahnya, dan melalui mungkin selama ini juga audio-audio yang kita dengar melalui CD, MP3 dan berbagai macam itu menjadi modul-modul yang terstruktur. Nah, kemudian yang kedua, kita di sini yang lebih besar adalah kita ingin mewarnai Indonesia. Jadi kita ingin mewarnai Indonesia, di mana Indonesia ini masih punya PR besar di entrepreneurship. Jadi Indonesia ini harus menjadi mandiri, harus bangkit dengan kekuatan sendiri. Dan salah satu pilar pentingnya adalah pengusaha ini, Ustaz. Dan jadi mendorong lahir ya pengusaha-pengusaha. Nah, memang tahapannya ini kita bangun menjadi sekolah bisnis yang tidak biasa. Jadi WHBS ini sekolah bisnis yang kalau teman-teman itu masuk di awal, mana nih belajar bisnisnya, Bang? Ya, kalau biasanya sekolah bisnis masuk itu langsung kita belajar tentang manajemen, marketing, mungkin juga accounting dan segala hal skill tentang bisnis. Tapi di sini maka WHBS ini masuk ini langsung dikenalkan dengan akses cepat. Nah, akses cepat ini para mahasiswanya, pesertanya dipertemukan dengan sang pemilik modal yang Allah. The ultimate pemilik modal. The ultimate owner, the ultimate pemilik modal. Siap. Jadi sejarah bikin sekolah bisnis ini pemirsa, karena saya pengen mahasiswa itu menjadi ibadur rahman. Ya, menjadi hamba-hamba yang maha rahman. Ya. Saya bilang ke teman-teman bahwa kita harus bikin sekolah bisnis yang beda nih.
sekolah yang justru di semester-semester awal malah belajar betulin bacaan Quran, ya, betulin ngaji, belajar zikir, belajar sholat, belajar kemudian duha, belajar tahajud, belajar sedekah, belajar yang begitu-begitu, yang justru dia akan menjadi the quicker access, akan menjadi akses yang sangat cepat sekali. Dan alhamdulillah kalau boleh tahu sudah ada alumninya sekarang WHBS, bisa diceritakan? Sudah, jadi WHBS ini ada kuliah melalui online, itu di whbs.org.id. Nah, di sana ada modul-modulnya, ada modul tematik, dan juga ada modul yang sifatnya reguler. whbs.or.id. Ya. Oke, ada yang tematik, ada yang reguler. Ada yang reguler. Nah, ini alumninya ada sekitar 1.500-an orang. Allah. Online. Subhanallah. Nah, kita juga buka secara berkala itu training dan camp. Yang camp 2 malam 3 hari. Nah, itu sekarang alumninya sekitar 100-an orang. 100-an orang. Sampai November ini? Sampai per hari ini. Ya. Dan cukup tersebar, terutama yang online cukup tersebar, termasuk juga di luar negeri. Luar negeri? Subhanallah. Ya. Memang saya pengen gitu ya gagasan ini. Dan saya masih butuh anak muda yang lain. Saya masih butuh pemuda yang lain. Saya pengen begini loh. Seperti ucapan yang ada di luar sana. Serahkan kepadaku 10 mempuna. Serahkan kepadaku 10 pemuda. Aku akan bikin boy band. Kita akan rubah ya, ikut mengubah bangsa ini menjadi lebih baik dan keadaan pemuda. Dan insya Allah kita masih berbincang-bincang dengan Dr. Dedi seputar kenapa beliau dihadirkan. Apakah buat promo WHBS? Bukan. Tapi apa sih yang beda gitu loh. Untuk jadi pengusaha itu apa yang beda? Kalau sama aja, mana ar-Rahmannya? Gitu, setelah yang berikut ini. Ya, masih bersama Dr. Dedi. Dr. Dedi gue punya seorang anak perempuan yang lagi menghafal Quran. Ya, boleh sedikit cerita sebelum cerita tentang lanjutan ini tentang anak? Oh ya, Ayasa namanya. Ayasa. Ya, Ayasa. Jadi anak pertama dari 3, Ustaz. Yang kedua Hafisa, dan yang ketiga alhamdulillah masih baby. Baby, oke. Ya, anak pertama ini menurut kami yang menuntun kami kepada Quran. Karena mungkin dulu kami tidak ada satu keinginan untuk menghafal atau menekuni secara lebih dalam. Tapi ternyata putri kami ini dari kecil-kecil suka, meskipun belum bisa baca, tapi buka-buka mushaf seperti itu. Terus ya sampai akhirnya masuk ke kelas 1 SD, memasuki program penghafalan Quran. Subhanallah. Sekarang umur berapa Ananda? Sekarang kelas 5, Ustaz. Kelas 5. Allahu Akbar. Apa pencapaian di bidang tahfiz? Alhamdulillah per hari ini mencapai 15 juz untuk hafalannya. Allah. 15 juz. Dan ngapalnya nggak di pesantren loh. Di mana ngapalnya? Di rumah, Ustaz. Di rumah. Nah, apa yang Anda akan bawa? Pengalaman Dr. Dedi mengelola anak. Bagaimana kemudian dengan tugas Anda, ya, di mana Anda, saya amanahkan tugas untuk kemudian memimpin sekolah bisnis, memimpin Paytrain Academy, memimpin buku Yusuf Mansur, dan memimpin insya Allah nanti Universitas Yusuf Mansur. Apa ininya gitu, hikmahnya nanti? Jadi saya dulu sangat sibuk sekali kan dengan berbagai macam bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu. Ya, apa background sebelumnya? Sebelumnya konsultan keuangan. Konsultan keuangan. Konsultan keuangan, mengajar juga di kampus. Di UI ya? Di UI. Jadi emang sebelum belajar banyak dengan Ustadz, masih mengandalkan otot dan otak. Oh, Tapi boleh dibilang di awal, dalam tanda kutip kebetulan, ketika anak kami belajar Quran tadi, mau nggak mau kita harus menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mendampingi Ananda. Jadi mendampingi subuh sampai mungkin jam 7, jam 8, jadi terpaksa nggak bisa tuh berangkat kalau pagi-pagi, harus mendampingi putri kami. Malam juga begitu, maghrib harus sudah standby. Nah, terus di situ muncul satu pola yang kami anggap sebagai miracle. Jadi ternyata ketika kita semakin memperbesar waktu untuk ngurus Quran, gitu, start ngopinin Quran,
Nah, bisnis tuh ada yang ngurus, entah bagaimana caranya. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Ulangi kalimatnya di highlight. Semakin banyak waktu. Semakin banyak waktu kita untuk ngopeni Quran, itu semakin besar pula porsi bisnis kita, urusan kita yang ternyata itu diurus oleh Allah gitu. Dengan cara yang penuh ya Pak. Allahu Akbar. Dengan cara yang tidak pernah kita miliki, yang tidak pernah kita perkirakan. Tulis. Kan dosen ente. Tulis ya. Bismillah. Ayo. Semakin banyak waktu untuk ngopeni Quran. Beda tulisan dosen sama tulisan saya beda ya. Bagus banget ya. Semakin diurus bisnis kita oleh Subhanallah. Ini super quote ini dari seorang hamba Allah, insyaallah. Oke, sekarang apa yang Anda mau implementasikan ke sekolah bisnis wisata hati? Ya, jadi inilah yang kemudian semacam menjadi backbone kurikulum utama di Wisata Hati Business School. Jadi bagaimana teman-teman yang ingin belajar menjadi pengusaha, kita ajak nih untuk gak ragu-ragu lagi ngopeni Quran. Dan alhamdulillah dari seratusan alumni yang offline tadi melalui camp, itu sekarang sudah punya 6 atau 7 rumah tahfidz yang dikelola oleh para alumni ini. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ini bagus, senang saya quote-nya. Semakin banyak waktu untuk ngopeni Quran, semakin diurus bisnis kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mereka. Baik, Pak Dedi. Saya sudah sampaikan tentang gagasan Paytrend Academy ke teman-teman. Bisa sedikit disinggung? Ya, jadi Paytrend Academy ini menurut saya gagasan yang luar biasa dari Ustaz Mansur. Saya dengan izin Allah, insya Allah, memanifestasikan secara real gitu. Jadi ada komunitas yang luar biasa nih. Jadi Paytrend ini komunitas yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin sekitar 300.000 ya Ustaz. 500. Nah, 500.000 member atau mitra yang tergabung. Nah, ini sebenarnya satu kekuatan yang besar. Kalau kita bisa menjadikan ini sebagai satu community, dan akan menjadi kekuatan yang lebih dahsyat lagi kalau menjadi komunitas yang sama-sama belajar mendekat ke Allah, sama-sama saling memperkuat akidahnya, dan sama-sama bersinergi menjalankan bisnisnya itu dalam satu koridor yang cakep. Ulangi kalimatnya, bagus. Gimana tadi? Paytrend ini komunitas yang besar, ya. Maka akan lebih cakep lagi bila bla bla bla. Ya, jadi Paytrend ini satu kumpulan orang yang berbisnis dan akan menjadi kuat kalau menjadi komunitas. Dan komunitas ini nggak akan hanya kuat lagi, akan dahsyat lagi kalau berkumpul mempelajari upgrading diri, mempelajari motivasi bisnis, mempelajari tadabbur Quran, dan akhirnya bersinergi nih menjalankan bisnisnya dalam jalan-jalan kebaikan dan ridha Allah. Karena itu kemudian lahir Paytrend Academy untuk membackup. Betul. Ya, jadi ada kurikulum yang didesain. Betul. Ada apa lagi? Jadi ada kurikulum belajar yang didesain, ada tema per bulan yang akan kita buat, kemudian ada online dan offline trainingnya, dan ada buku. Beliau ini ngadep saya, pemirsa. Ngadep saya beliau bilang, banyak orang yang kebetulan dengar antum, baca buku antum, menyimak tausiah antum, kemudian berhasil. Kenapa tidak kemudian kita desain satu kurikulum yang bisa membuat mereka menjadi tahu, mengerti dari mana memulainya, gitu ya? Betul. Akhirnya kemudian lahirlah Paytrend Academy. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada. Baik, saya pengen antum cerita tentang ini, tentang buku-buku ini. Dr. Dedi juga adalah orang dibalik kemudian buku-buku saya dengan izin Allah di beberapa waktu terakhir ini. Tapi nanti setelah yang berikut ini, silakan.
Baik, masih bersama Dr. Dedi mengenal lebih jauh tokoh di balik orang-orang yang dekat dengan saya. Insya Allah nanti berganti-ganti di layar RTV ini akan kami hadirkan orang-orang yang ada di belakang saya supaya saudara tidak melihat ini semata-mata keberhasilan Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur ya, nggak ada. Saya nggak bakal ada tanpa Allah hadirkan orang-orang di sekeliling saya. Nanti berganti-ganti ada Ustadz Sani, Ustadz Tarmizi, Ustadz Jamil. Nanti akan ada juga OB yang Darul Quran, bagaimana impiannya security dan orang-orang termasuk bahkan supir saya, termasuk nanti istri saya, mertua dan segala macamnya di layar kaca RTV ini. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, Dr. Dedi, orang mengenal banyak nih tentang buku-buku Yusuf Mansur nih, ya. Ada Feel, ada kemudian Dream, ya, ada buku-buku yang lain. Bisa sedikit cerita tentang visi misinya? Iya. Atau apalah yang ente mau cerita, silakan. Ya, jadi ceramah-ceramah Ustaz Mansur ini sangat kaya, mulai dari sedekah yang mungkin sudah sering kita dengar, sampai tentang ke Indonesia, mulai dari permasalahan hajat jodoh, sampai ke bagaimana mengatasi kebangkrutan bisnis. Jadi spektrumnya luas sekali. Jadi kalau dibuat buku itu akan menjadi buku yang entah sampai berapa ribu, Ustaz. Dan saya mendapatkan amanah dari beliau. Saya teringat sekali pesan yang beliau sampaikan waktu itu, Ustaz nyampein, ayo cepat, kalau bisa seminggu 1 judul gitu. Jadi posisi saya editor, ya Ustadz sebagai penulisnya, mulai dari tulisan langsung sampai kemudian kumpulan audio. Dan selalu saya nyamain, ayo cepat gitu. Kenapa saya cepat-cepat nih? Ini saya nggak tahu ini panjang umurnya sampai kapan itu. Allah. Jadi banyak umur semua, insya Allah. Saya melihat bagaimana concern dari Ustaz Mansur untuk menyampaikan ilmu dan mendokumentasikannya, dan mungkin ini belum apa ya, guru-guru ulama-ulama di Indonesia belum yang sekonsen seperti banyak suka gitu. banyak kita pendatang baru saja, gitu kan, wajahnya agak kontemporer gitu. Kalau banyak sih banyak sekali, Buya Hamka misalnya, ada kan konsep, terus kemudian yang lain-lain, terus. Ya. Nah ini visi kedepannya, ini buku-buku ini juga tidak hanya kita terbitkan dalam bahasa seorang Yusuf Mansur, tetapi harus juga menjadi bahasa dunia. Bagaimana orang di London sana bahasa Inggris bisa memahami bahasa Inggris. Kita tunggu deh. Udah ada yang jadi belum? Ada satu yang sedang finalisasi. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Keren. Jadi gimana caranya supaya ide-ide ini, pengajaran ini terdistribusi ke bangsa-bangsa lain ya. Siap. Allahu Akbar. Ada ajakan dari Dr. Dedi ke pemirsa? Iya, salah satu yang saya rasakan dari mengelola buku ini adalah, pertama, saya menjadi orang pertama yang belajar. Karena saya yang ngedit, jadi orang pertama yang belajar. Dan ini ilmu yang luar biasa. Kemudian yang kedua saya rasakan juga kenikmatan fadilahnya adalah saya menjadi perpanjangan tangan dari Ustadz dalam berdakwah. Nah, dan di sini saya mengajak ke semua pemirsa, semua rekan-rekan, sahabat-sahabat semua untuk juga menjadi perpanjangan tangan nih, menjadi agen buku Yusuf Mansur. Iya. Kemana? Mau kemana ininya? Oh, iya. Jadi semua bisa tanggung. Kalau bisa bergabung dengan kita, bersinergi bersatu untuk menjadi perpanjangan tangan dakwah, menjadi agen buku Yusuf Mansur. Nanti bisa langsung menghubungi, ada nomor. Boleh siap. Apa udah? Bismillah. Buku Yusuf Mansur, ini di 0816 140 1166, atau bisa mengunjungi di webnya di buku yusufmansur.com. Baik, di menit-menit terakhir pemirsa yang dirahmati Allah, ya, Dr. Dedi dan saya mengajak teman-teman semua untuk menjadi perpanjangan tangan baik sisi bisnisnya maupun sisi ukhrawinya, yakni bagaimana pelajaran-pelajaran ini bisa terdistribusi
yakni kalau teman-teman semua ikut jualan buku ini dan ikut memasarkan juga isinya, yakni membangun komunitas yang diskusi buku, bedah buku ya, silakan nanti hubungi 0816 140 1166 dan di www.bukuyusufmansur.com. Masih banyak lagi sebenarnya kisi-kisi dari Dr. Dedi, diantaranya bagaimana kemudian kami menggagas pesantren Al-Yutubiyah Al-Islamiyah. Jadi sedikit-sedikit, satu menit. Salah satu upaya kita untuk menembus penetrasi dakwah Ustaz. Ini kita juga punya channel Ustadz Yusuf Mansur. Jadi sini di atas. Jadi channel YouTube-nya itu Ustadz pakai DZ, okay. Kemudian Yusuf Mansur. Mansurnya nggak pakai Y ya? Ya, nggak pakai Y. Mansur. Ini channel YouTube ya? Channel apa YouTube. Isinya? Jadi isinya adalah kita mengambil ceramah dari Ustadz yang sudah kita kemas sehingga daya serap dari sahabat-sahabat semua ketika menonton itu lebih cepat dan lebih baik. Termasuk hafal Quran. Ya, termasuk ada juga O2, One Day One Ayat di sana. Ya, tinggal dicari saja playlist O2. Di sana ada, saat ini ada surat As-Saffat yang bisa diikutin, diklik satu video per hari. Di sana ada panduan tulisan dan dengan rekaman suara. Subhanallah. Baik pemirsa. Nanti kita akan mencoba berkenalan lebih banyak lagi dengan tokoh-tokoh di balik Yusuf Mansur, dan mereka lah yang kemudian sudah menjadikan banyak hal di dunia dengan izin Allah, terutama di Indonesia, punya sedikit manfaatnya. Dan di belakang Dr. Dedi juga tidak cuma sendiri. Ada berapa sekarang pasukan di belakang? Ada sekitar 20 orang. 20 orang. Dan saya mengamanahkan beliau untuk punya 2000 pasukan di belakang, karena lebih banyak lagi yang harus kemudian dipikirkan. Seperti ceramah-ceramahnya Buya Hamka, ceramah-ceramahnya ulama-ulama dulu yang salaf, kemudian yang sekarang, ulama-ulama daerah, ulama luar negeri gitu kan. Banyaklah yang masih harus di Yusuf Mansurkan. Nah, gitu. Jadi tidak cukup dengan 20 pasukan saja. Saya doain bisa punya 2000-an pasukan di belakang. Dan saya minta beliau juga membidik daerah-daerah. Ya, jadi daerah-daerah bagaimana ada satu orang ngopeni Sulawesi pun ngopeni 26 kabupaten di sana misalkan gitu ya, Kalimantan 20 sekian, 13 kabupaten, kemudian Kalimantan Tengah, Barat, Timur, setiap satu daerah atau kabupaten kalau bisa satu orang yang memimpin di sana, dan akhirnya kita sampai ke ganggang, sampai ke sudut-sudut kota dan daerah di negeri yang tercinta ini. Baik, Dok, doa terakhir. Silakan. Sudah antum doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma imanan kamila wa yaqinan shadiqan. Inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan. Amin ya Allah. Wa qalban khashi'an. Amin. Wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Amin. Allahumma ya Allah, selalu bimbing kami ya Allah. Amin. Setiap lisan kami, setiap langkah-langkah kami, dan setiap ikhtiar yang kami lakukan, sehingga mencapai cita-cita yang kami dambakan dalam jalan yang kau mudahkan dan yang kau ridhoi. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan. Jadikan kami ahli syukur, ahli ibadah, ahli sunnah, dan menjadi kesayanganmu di dunia dan akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, inilah Dr. Dedi, selamat beraktivitas di hari ini. Jangan lupa sholawat, Al-Kahfi, kemudian juga banyak lagi amal-amal di hari ini, termasuk mandi, ya, mandi, sholat sunnah buat yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.